Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Kristus karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, saya berharap semua kita yang hadir, para pemuda-pemudi remaja, saya berharap kita semua berakar di dalam Tuhan. Ya, oleh karena itu Kolose pasal 2 coba dibaca. Kolose pasal 2 ini harus betul-betul kita perhatikan baik-baik ya. Kolose pasal 2 ayat 6 ya. Pasal 2 ayat 6. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini saudaraku, kita syukuri kalau saudara telah menerima Kristus Tuhan kita itu. Terus Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu kita diminta supaya tetap berada bersama dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetapi sebagai pemuda-pemudi remaja, mari saudara tetap berada dalam Kristus. Sebagai pemuda-pemudi remaja, mari saudara tetap berada di dalam Kristus. Ini saudaraku. Terus Hendaklah kamu berakar dalam Dia. nah saudaraku, kita harus berakar. Berakar artinya kita bagaikan pohon. Ya, pohon pasti berakar. Nah saudara, kalau kamu pemuda-pemudi remaja sudah seperti pohon, artinya tidak bisa dipindah-pindahkan. Maka saudara harus berkomitmen. Jadi kalau contohnya kalian ingin berpikir meninggalkan saya sebagai gembalamu, ya saudara dikasih oleh Tuhan, memang itu akan terjadilah kehancuran iman dalam dirimu. Kamu jauh dari saya, dari gembalamu, memang kamu akan mengalami kemerosotan. Alasan apapun, apakah alasan pendidikan, alasan pekerjaan, itu yang akan membuat hancur imanmu. Ya, apapun alasannya, kau pergi meninggalkan penggembalaan, kamu akan mengalami kemerosotan, dan itu akan membawa kamu kepada banyak duka atau kegagalan. Itu sebabnya di dalam Tuhan kita harus berakar. Di dalam Tuhan harus berakar. Jadi kalau kalian tidak berakar, ya percuma. Kalian bilang, pokoknya aku mau pergi aku sana, mau pergi aku Jakarta, mau pergi ke Bandung, terserah kamu. Tapi prinsip penggembalaan tidaklah demikian. Ya kalau kamu ingin melawan penggembalaan, silahkan. Melawan firman Tuhan, silahkan. Mau kau buat suka-sukamu, terserah kamu. Tetapi kalau kamu adalah mau jemaat yang tergembala, harus menurut, harus dengar-dengar. Ya. Jadi kalau kamu ingin bilang, aku mau di Jakarta, aku mau di sini, aku mau di sini, terserah kamu. Jauh kamu dari gembalamu, itu berarti kau jauh dari Tuhan. Ya. Betul. Saudara, apalagi kecuali kau menemukan lebih hebat dari pengajaran yang kuajarkan. Pasti kamu bisa lebih bertumbuh. Tapi kalau gereja yang kamu jumpai adalah pengajaran yang tidak ada, itu akan membawa kamu hancur. Betul. Akan membawa kamu kepada kehancuran. Tidak akan bisa bertumbuh imanmu. Makanya saudaraku, orang yang sudah dalam pengajaran, jangan pergi ke gereja yang bukan ada pengajaran. Hancur imannya. Tidak ada sesuatu pembaruan. Ya. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, kasihan kita. Diniati akan hancur imannya. Ya. Tidak ada. Neraka upahnya. Neraka. Saudara. Siarnya. Hancur imannya. Merosot. Sangat jauh, sangat dalam. Tidak ada lagi nilai-nilai rohani sama dia. Ya. Tidak ada nilai-nilai rohani.
Tidak tahu lagi dia membedakan mana yang rohani, mana tidak. Karena dia udah mengikuti temannya, justru dia terpengaruh kepada temannya. Itu dibuat temannya, itu dia lakukan. Itu dibuat temannya, itu lakukan. Jadi tidak ada ciri-ciri hal rohani. Kalau itu dibuat temanmu itu kau ikuti, kau bukan orang rohani. Kau bukan orang gereja. Bukan. Makanya saudaraku, kalau orang muslim, orang beragama, dia tidak akan mau mengikuti dirimu. Lihat, kalau kau tidak sholat, dia akan sholat dia di situ. Itulah dia. Kalau orang beragama muslim, dia sangat mencintai agamanya. Jam 12 itu dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan tidak peduli. Mau kamu 10 orang Kristen sendiri dia Islam di situ, dia sholat di depanmu. Itu mereka. Kenapa? Karena mereka adalah mencintai agama mereka. Mereka mencintai Tuhan. Kau siapa? Kau sebenarnya bukan mencintai agamamu. Kemunafikannya dalam dirimu. Di gereja tidak ada artinya kau di gereja hebat. Yang perlu dilihat orang adalah di sana. Ketika itulah dikalungkan. Bukan di gereja kau seperti rohani, bukan. Di luarnya kau rohani. Gereja itu adalah tempat membentukmu. Tanda kau terbentuk, di luar kelihatanlah kau rohani. Itu artinya. Bukan di gereja kau, oh haleluya, haleluya. Di gereja kau kudus, bukan. Gereja adalah menampung orang-orang yang rusak diperbaiki. Ya. Maka kenapa ada Israel di sini? Ya karena ada masalah. Supaya diperbaiki. Ya. Kalau tidak datang di sini mungkin dia lari kemana dia sekarang ini. Saya jamin. Beda, didikan gereja beda. Jadi didikan gereja itu membuat pandangan orang berbeda. Yang tidak bertobat di sana dulu ketika ibaratnya si Anita, kakak Anita, hidupnya tidak bertobat, dia pergi melanglang buana merantau di Bandung dan lain-lain. Ketika datang ke sini berubah. Maka apa yang dianggap berharga dulu semua dianggap sampah sama dia. Tapi coba bayangkan kalau kamu anggap berharga apa yang kamu lakukan, lalu sampahlah Tuhan ini sampah bagimu. Pelayanan itu sampah. Karena kau anggap hanya itu di gereja. Sungguh kamu menghina Tuhan. Karena kalau kau buat Tuhan itu di gereja, Tuhan itu berada dimanapun. Maka jika kita akui Tuhan itu di depan umum, Tuhan akan mengakuimu di depan umum. Itu. Jika kamu mengakui Tuhan itu di hadapan orang lain, baru kau akan diakui Tuhan. Itu. Jadi bagaimana kalau kau tidak pernah tunjukkan Tuhanmu sama orang, ya? Orang terangkat karena mau berbeda, bukan menuruti kejoliman, bukan menuruti yang tidak bertobat, ya. Si Reun tidak bisa terangkat di perusahaan itu. Kenapa? Karena si Reun mengikuti gerak mereka. Gitu. Kita menjadi terangkat karena kita berbedanya. Lalu mata orang memandang kepada kita. Kenapa Daniel terangkat? Karena dia berbeda. Lalu semua mata orang, kok lain satu itu. Mata orang selalu memandang kepada dia. Lalu karena lihat kita berbeda, lalu kita diangkat. Ibaratnya dari 100 itu kita lihat berbeda. Ya. Saya dulu ketika saya tinggal di Pastori dilihat oleh Tuhan saya berbeda. Saya berbeda. Tidak disuruh saya berpuasa. Tidak disuruh saya melayani, tidak pernah saya, oh kenapa aku udah 2 melayani? Tidak. Aku laki-laki, pemuda, bukan orang bodoh, tapi mau ngapel, cuci WC dan lain-lain. Aku mungkin bukan lebih bodoh dari kalian, tapi karena aku merendahkan diri, saya rendah. Jadi aku bagaikan sampah dan kotoran. Jadi apapun disuruh aku mau. Karena apa? Karena aku ini adalah orang tak berguna. Aku membuat diriku adalah orang yang tidak berguna.
Ini loh. Makanya ketika orang tidak menghargai saya pun tidak apa-apa. Saya hanya berdoa dan berpuasa. Maka sebagai saya waktu kenapa saya dilihat Tuhan berbeda? Karena saya selalu suka berdoa dan berpuasa. Maka itulah yang dilihat Tuhan perbedaan saya. Sehingga pada waktu itu saya langsung dipercayakan Tuhan untuk mengadakan mujizat. Tiga-tiga baru-baru debat Islam saya, tiba-tiba orang lumpuh langsung berjalan. Siapa pernah bisa melakukan itu? Kalau bukan Tuhan yang maha hebat. Tapi diizinkan itu terjadi sama saya. Kenapa? Karena saya adalah seorang pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Ciri saya mengandalkan Tuhan bukan perkataan. Ciri saya mengandalkan Tuhan adalah berdoa dan berpuasa. Dan saya tidak pernah malu mengakui Tuhan dimanapun. Mau di kedai, di rumah makan. Makanya saya pernah dibayari orang nasiku yang tidak kukenal. Karena aku tiba-tiba berdoa panjang doa. Rupanya orang makan di sana orang Kristen. Tiba-tiba dibayar nasiku itu. Lalu selesai makan dia, selesai aku makan, dia datang menjumpai saya. Orang Kristen ya? Iya. Marga apa? Marga Sinang. Oh, Tambunan katanya. Dia punya percetakan di Pekanbaru. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, betapa dahsyat Tuhan itu bagi kita. Betapa luar biasa Tuhan itu bagi kita. Jika kita paham mengandalkan Tuhan. Adakah kita betul-betul berakar dalam Kristus? Arti berakar berarti kita tidak bisa digoncang. Kamu berhasil bukan karena dirimu. Tapi kamu berhasil karena Kristus. Yang mengangkat saya adalah saya hari ini, saudaraku, bisa seperti ini adalah karena Kristus. Bukan karena saya. Sedikit pun bukan karena saya. Bukan. Tetapi karena Kristus. Yang selalu ku andalkan. Yang selalu ku pakai. Makanya saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, saya agak berbeda. Baik dari banyak pendeta saya berbeda. Makanya Indonesia sudah saya kelilingi. Indonesia sudah saya kelilingi, saudaraku. Dan saya melihat saudara dikasih oleh Tuhan, betapa luar biasa Tuhan mempercayakan hidupnya kepada saya. Jadi, dapatkah kamu dipercaya atau pantaskah Tuhan akan mengangkat dirimu? Ya, Ulangan 28 dulu, perhatikan. Ulangan 28. Coba. Ulangan 28. Ayat 14. Ayat 14. Ya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mungkin ayat 13. 12 mulai. 12. Ya. Tuhan akan membuka bagimu perbenarannya yang melimpah. Ya. Yang di langit. Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Ya. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Ya. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Terus selanjutnya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Ya. Dan bukan menjadi ekor. Ini Tuhan mengangkat kamu jadi pemimpin. Tuhan membawa kamu jadi pemimpin bukan menjadi labor atau karyawan rendahan. Tapi Tuhan yang mengangkat kamu menjadi pemimpin. Ini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi betapa bahagianya saudara kalau Tuhan mengangkatmu jadi pemimpin. Ya, Tuhan mengangkat saudara jadi pemimpin. Ya. Sehingga kamu menjadi orang yang berharga, orang yang patut dihormati. Pemimpin itu patut dihargai dan patut dihormati. Ini saudaraku. Jadi kalau Tuhan mengangkatmu pemimpin itu karena Tuhan melihat kau istimewa. Kenapa kau dilihat Tuhan istimewa? Karena kau mau berbeda. Karena kamu mau berbeda maka kau dilihat jauh lebih rohani. Ya. Yang dilihat Tuhan bukan kesetiaanku ibaratnya ketika aku ibaratnya terus rajin beribadah, bukan. Tapi yang dilihat Tuhan adalah ketika aku terus berdoa dan berpuasa, ketika aku terus membawa jiwa-jiwa memberitakan Injil, aku terus bersaksi, aku terus ajaki orang. Bahkan yang penting mau ke gereja, aku kasih persembahannya, aku kasih ongkosnya. Begitulah cara saya untuk mengajak
jiwa-jiwa, khususnya para pemuda-pemudi remaja pada waktu itu. Saya hanya rindu mereka bertobat. Saya hanya rindu. Saya tidak peduli, saya rela habis. Maka Tuhan melihat apa yang kulakukan. Setiap apa yang kita korbankan, Tuhan tidak akan pernah sia-siakan. Tuhan akan terus memperhitungkan apapun yang kau korbankan. Apapun yang kau lakukan, Tuhan akan terus perhitungkan.